Halo sahabat pencinta anggrek dimanapun berada, bertemu lagi dengan saya di channel AA Orchid. Di kesempatan video kali ini saya akan update tanaman anggrek yang dulu pernah saya tanam di pralon seperti ini ya. Nah, jadi dulu pernah saya video ini proses penanamannya. Nah, kebetulan ini tanamannya sudah cukup lama ya, dan ini plannya. Memang dulu sebenarnya pertumbuhannya agak kurang bagus, jadi di dalam pot itu nggak gede-gede. Akhirnya saya tempel di media sabut atau tali hijau ya, tali sabut ya, yang sudah dibikin tali. Nah, yang saya lilitkan di pralon seperti ini. Sebenarnya tanaman ini menurut saya kurang bagus pertumbuhannya. Tapi memang pengalaman saya nanam Dendrobium nindii itu memang pertumbuhannya agak cukup sulit ya di tempat saya. Entah itu saya yang belum menemukan caranya atau model agroklimatnya. Tapi ini bisa tumbuh dan bisa berbunga. Jadi ini ininya ya, talinya seperti ini udah mulai lapuk. Ini karena udah lama banget ya. Dan ini kemarin sudah ada beberapa tanaman yang saya lepas dari media tanam ini, karena ada kolektor juga yang pengen nindii. Nanti tadi kemarin saya lepaskan di sini. Nah, ini yang ini sudah beberapa kali berbunga. Ini pernah berbunga meskipun plannya nggak gede ya, dibandingkan dengan nindii yang itu, dibandingkan dengan nindii yang saya tempel di sini. Nah, ini gede banget, tinggi banget, sampai kesulitan untuk melihat bunganya. Itu yang di sana pertumbuhannya agak kurang bagus. Ini juga dulu pernah saya videokan ya, pernah di dalam pot itu mau busuk. Akhirnya saya gunduli akarnya. Ini sekarang saya tempel dulu di pakis begini. Sekarang udah mulai keluar dari papan pakis dan nempel di tembok seperti ini. Cuma memang nindii ini karakternya gampang sekali ini ya, rontok daunnya. Jadi ada kondisi sedikit yang tidak bagus ya, mungkin itu langsung kuning. Terus ini ada nindii juga ya, yang juga ini mulai kuning lagi nih. Nah, daunnya kayak gini ya. Nah, ini saya nggak tahu kenapa, ini mungkin jamur tapi memang mungkin rentan ya. Ini sebenarnya sudah harus di repotting, tapi ini belum sempat ya untuk ngerepotting. Nah, jadinya ini sudah keluar dari pot seperti ini. Jadi sebenarnya kalau di anggrek itu, nanam anggrek itu memang kita harus sering-sering perhatikan medianya, apakah sudah saatnya dilakukan repotting atau belum ya. Jadi kalau sering repotting mungkin pertumbuhannya tidak sampai sudah tidak sampai terhambat, tapi sudah dapat tempat yang baru, media tanaman yang baru, jadinya dia akan selalu dalam kondisi yang bagus. Nah, ini di tempat saya ada beberapa yang akan saya bongkar dulu ya. Jadi ini juga seperti itu, sudah keluar dari pot dan medianya mungkin sudah cukup asam. Ini mau saya bongkar. Kemudian ini juga yang di pralon juga. Nah, tapi sebenarnya ini adalah tiang ya, tiang yang tak kasih sabut kelapa juga. Tapi ini sudah kebak, sudah penuh dengan ini kayak gini, gulma-gulma ini harus dibersihkan. Ini juga sudah banyak yang keluar dari nggak nempel lagi di batangnya. Sebenarnya ini sudah saatnya untuk dibongkar. Ini adalah King Cobra ya, Dendrobium King Cobra. Ini silangan dari Margaret Thatcher dan Kimbora. Ini juga sudah tinggi banget. Ini mau saya bongkar aja, ini mau saya bersihkan, terus mau saya taruh pot-pot yang mungkin kayak gini ya. Nanti kita taruh pot kayak gini aja.
karena ini tinggi dan ini ada penyangganya. Tapi mungkin kasih yang agak kecil aja seperti yang di sana. Mungkin nanti akan saya bongkar seperti ini, taruh di pot-pot seperti ini. Jadi buat teman-teman ya yang punya anggrek dan sudah overpot, mungkin memang seharusnya cepat-cepat untuk diganti dengan pot yang baru, dengan media tanam yang baru, sehingga tidak sempat tanaman itu rusak, pertumbuhannya terganggu. Jadi pertumbuhannya nanti bisa lebih maksimal. Oke, saya persiapan dulu untuk bongkar-bongkar ini, karena ini juga indikasinya ini ada kutu gajahnya. Ini ciri-cirinya ada kutu gajahnya ini. Ini kayak gini dimakan kutu gajah. Memang agak susah kutu gajah ini. Harus secara manual ini bunuh satu-satu, dan medianya juga kita bersihkan. Oke ya, nanti saya siap-siap dulu untuk membongkar tanaman-tanaman ini. Nah, ini ketemu lagi. Ini kayak gini. Ini ya. Ini biasanya kutu gajahnya masuk ke dalam ini. Ini saya update juga nih tanaman-tanaman anggrek yang dulu pernah saya videokan juga dengan metode perendaman. Jadi anggrek-anggrek ini saya rendam dengan larutan pupuk, hasilnya seperti ini. Dulu videonya sudah pernah saya upload, bisa dilihat di atas ini. Ini sebenarnya yang gede-gede, yang lebih dulu pertumbuhannya lebih cepat, ini sudah beberapa sudah pindah tangan ke penghobi lain. Ini tinggal yang mungkin lebih belakangan atau lebih kecil, tapi ini sudah mulai gede dan sudah ada yang mulai bunga. Terus itu sudah ada yang mulai kenop. Saya lihat kemarin ada yang udah spek juga, di mana itu kemarin ya. Oke, jadi ini dengan metode perendaman hasilnya kayak gini ya. Tapi yang menjadi catatan, kalau di musim hujan dengan intensitas hujan yang tinggi, ini sebaiknya dihindari perendaman ini, karena akan berpotensi membuat tanaman menjadi busuk. Jadi kalau pas musim hujan dengan intensitas tinggi, meskipun ini di atas enggak ini ya, enggak kena hujan, kena hanya UV aja, tapi ternyata memang ada efeknya kalau kita pas musim hujan, karena mungkin kelembabannya tinggi ya. Jadi kalau kita rendam tetap, beberapa kemarin sempat ada yang busuk ya. Contohnya mana ya kemarin, ada yang busuk, tapi bisa sih diobati. Jadi dipotong busuknya. Nah ini kemarin busuk. Kemudian saya potong, saya bersihkan sampai bagian yang masih utuh. Saya taburi fungisida. Dan beberapa hari tidak saya siram, tidak saya pupuk. Nah, nanti setelah agak sehat baru dipupuk lagi, baru disiram lagi juga. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah mengikuti dan selamat bertemu lagi di video-video selanjutnya.